Ini Oke, masuk CNN nih, Fik. Ya, nampak dulu artis kita ya kan. Lebay kok Jod. Oh gila. Hari ini ngomonginnya luar biasa nih ya. Diskusi aja. Market direction and stock pick with potential multi-bagger gain, combining technical analysis, astrology, and market sentiment. Oh luar Itu judulnya aja itu yang ngeri. luar biasa. Udah kayak judul skripsi ya, judul pembicaraan. Luar biasa, Jod. Senior Manager BMRI. Wih gila. Sekarang BMRI deh, Jod. Memang dari dulu BMRI lah. Iya. Kan Bank Mandiri Republik Indonesia. Iya. Aku mikirnya syariah, B. Ya, salah. Itu BSM. Iya, makanya. Oke, mulai. Udah mulai. Silakan, Om Vicky. Oke, selamat malam teman-teman. Cuma 6 orang ya, woy. Ini nanti masuk YouTube, Vick. Selamat malam. Hari ini kita akan ngebahas skripsi. Jadi ada ini harusnya si Vicky masukin ke IG-nya ini, live IG Vicky. Cocok IG. Oke, hari ini kau harus membantu kawan supaya channelnya banyak, Vick. Hari ini Setuju kan, Tok? Gimana, Tok? Setuju kan, Tok? Nah, aja. Kapan lagi soal Jepang? nanti kita promo. Kita akan membahas market direction, stock pick with potential multi-bagger gain, combining technical analysis, astrology, and market sentiment. Ya, kayak pembahasan skripsi ya kan. Ada 6 dosen penguji. Ada Dito Pulungan, ada Yudi Septian, ada Dr. Kodri, ada Dr. Bayu Arya Tama, sama Dr. Fauzan Atsari. Ya akan membedah kira-kira apa hubungan astrologi sama peningkatan stok atau saham selama beberapa minggu ke depan. Ini analisis dari Senior Manager Bank Mandiri Republik Indonesia. Silakan Bapak Riza. Oke, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yudi, malam. Kau masih di mobil, istri kau nggak mau nanti, woi. Lagi belanja dia. Kau belanja. Enggak, tadi istri udah marah-marah, woi. Kalian lagi belanja dia, santai aja. Oh, Istri marah-marah tadi. Maunya kalau apa itu jangan ganggu jam sama istri. Iya, udah gitu ngomongnya, woi. Kalian jangan sampai nanti Yudi cerai pula, woi, gara-gara saham kalian ya. Masalah saham didukung dia, nggak santai aja. Tenang. Untuk liburan tahun baru bilang ya. Selama nggak beli saham rokok sama beli saham bank aman itu. Oh. Bilang aja Yud, untuk tahun baru nih, tahun baruan nih nanti. Jangan sampai nyetir kok, Yud. Hari ini juga barokah, bro. Senyum makanya. Oke, kita ini ya mulai ya. Untuk menyikat waktu. Oke, malam teman-teman dan netizennya channelnya Prof Dito nih ya, Stock Scientist. Jadi yang pertama ini disclaimer on dulu ya. Jadi yang kita bahas hari ini belum tentu pasti naik atau pasti turun. Jadi kembali analisa masing-masing. Kemudian kita coba bahas pertama mungkin makronya dikit, terus kondisi IHSG ya saat ini, sama terakhir mungkin per sektor dan per emitennya ya, nanti mungkin yang mau kita cek. Oke, mungkin pertama sedikit aja makro. Tadi saya ada googling dikit ya. Pertama soal COVID ya, karena kan ini salah satu katalis. Belum share ya ini. Share. Memeng aja nggak jelas, Jod. Ini ngomong ini kami nggak bisa lihat. Your entire screen ya, Did ya? Iya. Oh iya. Yang penting nggak buka yang aneh-aneh kan.
Enggak ada. Lu bokap tahu Jod. Oke, udah? Belum? Udah. Udah? Udah? Udah. Udah. Oke. Jadi pertama saya tunjuk ini dulu ya, COVID. Karena kan ini bagian dari katalis juga nih terhadap indeks. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ada yang matikan, ya nggak tahu teman-teman matikan apa enggak. Sebenarnya perjalanan COVID kita itu puncaknya itu kalau sementara ini ya, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan membaik. Udah agak terlewati nih. Waktu itu di tanggal apa ini? 24 September sama yang tanggal 8 Oktober. Nah, jadi dari hari itu sampai sekarang sebenarnya kita sedang mengalami fase penurunan. Walaupun ada spike dikit ya hari ini kalau nggak salah, tapi secara ya libur panjang yang apa kemarin ya. Tapi secara ini weekly-nya itu bisa kita lihat ini sebenarnya ada penurunan. Ya mudah-mudahan lah nanti kan ada isu yang bukan isu sih, ada konfirmasi dari apa pemerintah ya, minggu ketiga kita mau ada mulai tes vaksin, ya mudah-mudahan bisa membawa harapan lah untuk ini ya, untuk bursa kita. Minggu ketiga, Jod? Karena minggu ketiga Desember katanya. Oh, Desember. Ya. Nah, kemudian yang kedua, makro dikit, saya pakai slide-nya dari BPS kemarin ya. Jadi apa namanya? Bentar. Udah kelihatan ya? Belum? Udah. Jadi kemarin kan kalau teman-teman ikuti tanggal 5 itu kan apa namanya ada pengumuman pertumbuhan ekonomi ya secara kuartalan kan tiap 3 bulan sekali diupdate. Nah ini untuk yang Q3 ya. Jadi untuk Q3 kemarin secara year on year memang kita masih minus 3, tapi secara Q2 apa kuartal to kuartal kita udah tumbuh 5%, jadi membaik. Nah ini bisa kita apa namanya lihat sedikit apa namanya kayak apa sih sebenarnya pertumbuhannya. Nah ini ada slide yang agak pentingnya itu di ini tadi ya, ini minus 3,49, kemudian secara Q3 sebenarnya kita tumbuh. Jadi sebenarnya udah ada perbaikan sedikit terkait pertumbuhan ekonomi kita. Nah di sini di sini ada beberapa sektor yang perlu kita cermati ya harusnya, yang membantu pertumbuhan 5% tadi. Jadi sebagai contoh pertama, untuk industri sendiri sebenarnya meningkat nih, udah lebih baik ya. Jadi yang warna merah ini Q3 ya, yang biru itu Q2. Kemudian pertanian sebenarnya masih agak kurang baik malah ya Q3. Nah ini nggak tahu apa ini dampak ada musim. Nanti mungkin yang agribis nanti mungkin lebih paham nih terkait pertanian, malah sebenarnya memburuk dibanding Q2. Nah, nanti mungkin ada kita lihat nanti sektor agrinya gimana. Kemudian perdagangan membaik, konstruksi, nah ini makanya konstruksi udah mulai membaik. Kemudian mining masih belum lalu ya di Q3 kemarin memang terkonfirmasi ya di laporan keuangan rata-rata perusahaan mining Q3-nya kan pada ini ya pada hancur tanda kutip. Nah memang dilihat memang pertumbuhannya pun belum terlalu signifikan. Infocom masih stabil. Nah ini ada satu lagi yang tumbuhnya cukup signifikan selain konstruksi dan industri, itu adalah transportasi dan pergudangan. Nah, pergudangan ini mungkin industrial estate, ya kawasan-kawasan industri ataupun transportasi itu tumbuhnya sangat signifikan sekali. Kemudian jasa keuangan sudah mulai membaik dan bahkan ini udah di atas 0 ya, sekarang di 2,59. Kemudian yang satu lagi penting itu adalah di sini. Jadi dari pertumbuhan ekonomi itu kan ada beberapa sektor di dalamnya. Nah, dari mana sih penyumbang terbesarnya? Di sini ya memang tentunya konsumsi pemerintah pasti kalau selama krisis ya. Karena kan stimulus kan posnya itu di sini. Jadi memang pasti dia yang mendominasi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang lain, yang salah satu penopang GDP kita itu adalah kan domestic consumption. Jadi domestic consumption kita sebenarnya udah membaik nih. Udah 4,7 nih ya konsumsi rumah tangganya. Jadi sebenarnya udah ada mulai demand-nya bagus. Sedikit non-importnya. Nah, itu juga yang mungkin membuat neraca perdagangan kita ini ya posisinya kebetulan sekarang lebih baik. Itu dari sedikit terkait resesi yang kemarin diumumkan ya. Kemudian kalau teman-teman lihat juga di Trading Economics,
Di sini sebenarnya ini tapi man-to-man ya. Jadi nggak ada data yang mengalami apa ya drop itu sering yang parah yang sehingga menjadi katalis kita membuat kita jadi jatuh lagi, nggak ada ya. Sebagai consumer confidence stabil dari sini ini man-to-man, tapi kemudian retail salesnya malah yang meningkat, kemudian manufacturing PMI-nya juga angkanya oke, masih stabil dibanding bulan sebelumnya. Jadi nggak ada yang menandakan kita akan drop kondisinya sementara ini ya. Mudah-mudahan bisa bertahan. Nah, ini untuk apa namanya terkait kondisi ekonomi kita. Jadi mudah-mudahan nanti di Q4 walaupun kemarin memang kan Presiden sampaikan mungkin 2021 kita masih minus nih, atau mungkin kalau terbaiknya bisa positif 0,5 atau mungkin maksimal 1 ya. Tapi setidaknya kalaupun nanti minusnya 1, tentunya udah ada pertumbuhan lagi tuh, naik 2% lagi kan dari sekarang -3. Jadi di pasar keuangan juga bisa sama ya dengan hal itu. Kemudian satu lagi katalis terkait makro itu adalah US election ya. Jadi ini saya ambil contoh medianya. Jadi kan kita ketahui sendiri tanggal 3 kemarin pemilu Amerika, di mana ada banyak jauh ya berbeda ininya kebijakan polisinya, yaitu Trump dan Biden. Sebenarnya kalau teman-teman baca, mungkin udah banyak yang baca dari media, tentunya ada beberapa sektor yang menjadi pilihannya si Trump sama si Biden. Sebagai contoh aja ini, sebagai contoh aja misalkan Biden itu dia lebih ke arah green energy, jadi lebih fokus kepada energi terbarukan. Kemudian sementara kalau Trump kan dia masih ke arah energi lama. Kemudian juga terkait tax company, jadi kalau teman-teman ingat itu Biden kan akan raise tax company, sementara Trump itu kan willingness-nya itu mengembalikan perusahaan-perusahaan yang tadinya buka pabrik di luar negeri agar bukanya di Amerika. Walaupun secara logika maupun hitungan ekonomi tentunya agak nggak masuk akal ya. Misalkan contoh ada perusahaan Apple di China, dia disuruh balik ke Amerika, mungkin nggak mungkin, karena kan labor cost-nya udah jelas pasti menang China. Kemudian dari kedekatan dengan sumber daya maupun marketnya ya pasti di China, karena marketnya Apple mungkin kan di Asia Tenggara sama di Middle East ataupun di Asia. Jadi kalau dia harus kembali ke Amerika ya itu malah nanti menambah beban perusahaan. Makanya sampai sekarang saya belum tahu apa benar ada itu yang di term satunya si Trump pabrik Amerika yang balik ke Amerika, kayaknya belum ada ya mungkin. Nah, maka itu ada kebijakan-kebijakan itulah yang mungkin agak men-trigger pasar keuangan di emerging market. Jadi sebagai contoh aja teman-teman, kalau misalkan Trump yang terpilih, tentunya dia akan memberi stimulus agar perusahaan itu mau kembali ke Amerika. Otomatis aliran dana pun ada tanda kutip kemungkinan bisa kembali ke sana. Yang kedua adalah salah satu poin penting juga dari Trump, dia kan pengen making America great again ya, kalau salah. Jadi intinya adalah bagaimana caranya agar barang Amerika yang diutamakan dulu terjual, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri otomatis nanti dampaknya adalah adanya tarif import yang besar bagi barang-barang import dari negara lain. Walaupun kemarin Indonesia kan ada deal ya, masalah kalau kita mungkin ada dapat pengkhususan terkait barang-barang kita yang ekspor ke Amerika. Tapi kalau barang dari China, barang dari yang lain, mungkin tarif importnya akan tarif import maksimal. Nah, itu yang membuat tentunya perdagangan tidak bisa berjalan dengan mulus ya. Apalagi dengan China, tentunya pasti tarif import tinggi. Nah, kenapa apa hubungannya China dengan Indonesia? Teman-teman kalau pelajari, baca di BPS ya, datanya BPS, itu hampir di atas 75% ekspor Indonesia itu ke China. Termasuk importnya. Importnya itu mungkin juga hampir 60% itu dari China juga. Jadi, maka itu kenapa kalau ekonomi China itu terganggu, demand-nya terganggu, gara-gara dia nggak bisa jual barang kita di Amerika atau kemana, tentunya ekspor kita juga terganggu. Karena demand dari negara itu sendiri juga terganggu akibat penjualannya juga nggak bisa maksimal. Nah, hal-hal itulah tentunya mungkin ya direspon oleh pasar
berbeda nih ketika Biden yang menang begini, begitu Trump yang menang begini. Kalau saya sih view-nya sebenarnya policy terhadap China mau Biden atau Trump mungkin intinya sih sama ya. Intinya ya pasti dua-duanya pengen Amerika yang lead dunia. Tapi mungkin Trump caranya mungkin lebih frontal, lebih apa ya open war sistemnya gitu. Nah, sehingga mungkin pasar menilainya ya kurang smooth gitu. Karena Biden pasti tetap pengen Amerika yang lead dunia, tapi mungkin cara-caranya yang lebih soft mungkin berbeda. Nah, sementara pasar kan pengennya kan tenang, tidak ada banyak gonjang-ganjing ataupun hal-hal yang di luar dugaan. Nah, makanya banyak berharap mungkin Biden yang menang. Tapi kita tunggulah karena terakhir itu posisinya kan memang masih Biden. Apalagi yang terakhir tadi kan ikutannya apa Georgia ya. Georgia udah turn to Demokrat. Jadi ya mudah-mudahan memang misalkan memang Biden bisa membawa dampak positif termasuk juga ke emerging market ya mudah-mudahan lah nanti dampaknya juga ke Indonesia. Sebagai ini satu lagi teman-teman, dulu tahun 2009 itu waktu Amerika apa QE ya quantitative easing atau Obama itu banyak sekali suntikan modal dan itu larinya ke emerging market. Ya, nanti bisa dibaca kalau salah satunya itu yang paling banyak adalah memang ke China. Ya. China mungkin ada beberapa ke Vietnam. Tapi waktu itu ke Indonesia mungkin ada tapi mungkin nggak besar, tapi mungkin dampaknya bagi Indonesia seolah-olah besar. Nah, maka itu kali ini kan stimulus dari COVID ini di negara Amerika itu kan banyak sekali. Jadi namanya kalau kasih stimulus, uang ada keluar dicetak dan sebagainya, tentunya uang itu kan harus memberikan efek return yang maksimal. Nah, yang bisa memberikan efek return maksimal tentunya di negara berkembang. Apalagi dengan adanya apa investasi terkait apa pabrik apa dan sebagainya maupun di ekuitas, tentunya hal itu yang disasar sama para pemilik dana ya para big fund untuk alokasikan dananya. Nah itu terkait pandangan saya terkait kondisi ekonomi. Sama satu lagi adalah terkait omnibus law. Ini katalis juga. Jadi teman-teman ketahui omnibus law itu kan sudah disahkan ya, sudah ditantangani oleh presiden dan tentunya kalau saya view-nya ini membawa katalis positif ya karena sekaligus dia memberi kepastian bagi perusahaan maupun asing untuk membuka usaha Indonesia termasuk nanti juga membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi bagi kita. Salah satu kendala di Indonesia itu adalah kurang lapangan kerja salah satunya. Jadi kalau kita sadari banyak pabrik yang keluar dari Indonesia sehingga membuat lapangan kerja makin sedikit. Nah, sementara mungkin pemerintah membaca akan ada banyak fund masuk, jadi ini adalah saat yang tepat untuk memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat maupun bagi siapapun dari orang luar yang ingin berinvestasi sehingga omnibus law ini ya harusnya memang segera disahkan karena kalau kita nunggu nanti tahun 2 kan banyak orang mintanya nunggu setelah COVID reda. Kalau nunggu COVID reda 2022 misalnya ya fund-nya udah keburu ke negara lain, nggak akan ke negara kita. Nah, itulah tentunya ya kita harus melihat ini secara objektif ya. Ada tentunya memang hal-hal negatif, tapi tentunya ya hal positifnya dulu yang kita lihat dampaknya. Karena kan tentunya katalisnya itu yang positif dulu. Kalau yang negatifnya terus yang didahulukan ya, jadinya peluang yang harusnya bisa kita dapat jadi lepas ke negara lain. Nah, terkait Omnibus Law itu ada satu lagi kan namanya SWF itu ya, Sovereign Wealth Fund, yang lagi ramai juga dibahas. Nah, kalau konsep realnya saya memang nggak gitu dalami, tapi saya tahu saya ya mungkin semacam dana pengelola investasi ya. Jadi misalkan ada orang asing misalkan mau investasi di Indonesia, mungkin dia bisa titipkan dana di situ. Tapi ada beberapa juga yang berpandangan itu hanya seperti holding pengelolaan BUMN. Tapi kalau menurut saya enggak sih, itu lebih ke pengelolaan investasi ya. Nah, karena sebagai contoh saya baca berita terakhir itu kan yang siapa namanya Adam Boehler ya, Adam Boehler yang dari Amerika itu kan dia nanti bentuk investmentnya di Indonesia nanti melalui itu kalau nggak salah deploy money-nya. Nanti baru kan kepalanya itu Menteri Keuangan ya, kepala SWF itu baru Menteri Keuangan nanti alokasikan dananya kemana. Misalkan tadi mau pembangunan jalan tol, ya udah
nanti dana yang ada di dalam SWF ke sana, mau pembangunan pelabuhan ke sana. Nah, itu salah satu katalis juga untuk menarik foreign direct investment-nya. Karena teman-teman cek GDP itu salah satu poinnya di dalamnya kan adalah investasi, ya, foreign direct investment. Jadi kalau itunya kita makin bagus, ya tentunya GDP-nya makin bagus. Karena kunci GDP itu sebenarnya karena kita ekspor impor pasti kurang negara kita. Jadi kan pemerintah harus genjot pertama domestic consumption, itu udah dari dulu. Kemudian yang kedua belanja pemerintah. Nah, satu lagi kan yang bisa digenjot foreign direct investment. Nah, kalau hanya domestic consumption doang kan susah untuk naikin GDP-nya. Karena target kita kan GDP harus bisa growth per year itu di atas 5, di atas 6 supaya kita bisa lompat kan ke negara maju. Nggak kena middle income trap. Jadi ya memang harus digenjot di semuanya, di FDI, di consumption domestik, belanja pemerintah dan sebagainya. Nah, itu mungkin teman-teman makro sedikit katalisnya. Sebenarnya secara general kalau saya lihat katalisnya itu positif semuanya. Jadi saya belum nemu katalis negatif kecuali nanti tiba-tiba ada berita vaksin gagal. Nah, mungkin itulah satu-satunya katalis negatif saat ini. Karena saya tidak melihat ada juga gejolak ketidakstabilan politik, belum ada, gejolak keamanan juga belum ada, ekonomi juga cenderung yang meningkat. Kami pun kalau di perbankan likuiditas sangat tinggi, ya, berlebihan bahkan. Makanya kadang ada orang minta bunga deposito tinggi, kita tolak karena likuiditas lagi tinggi, deposito makin rendah sekarang karena bunga loannya juga makin rendah. Nah, jadi belum ada nih nemu katalis negatif yang besar. Ya paling yang dari luar negeri katalis negatifnya yang Trump kalau kepilih dan sebagainya. Tapi ya mungkin belum terlalu terlihat. Apalagi kan kemungkinan Trump malah ini ya kalah, tapi ya belum tahu, kita tunggu nanti hasilnya. Nah, itu sedikit aja Bik ya. Ya, kalau ada yang mau nanya langsung ya silakan. Nah, itu sedikit tentang ini ya, tentang makro untuk ini pembuka aja terkait IISG. Nah, sekarang yang kedua terkait IISG-nya. Teman-teman, bursa kita kan udah 2 hari ini kan ini ya bullish short istilahnya. Nah, kita buka chart dikit. Jadi ini chart saya. Sebelumnya Bapak Ojot boleh ditutup. Nah, Gimana? Ya itu boleh ditutup. Oh ya. Udah iklan. Nah, jadi ini IISG. Jadi kan karena tadi judul materinya kan yang terpenting adalah peluang kita ya. Karena teman-teman tahu kan namanya window dressing ya. Jadi istilah gimana lah mempercantik apapun istilahnya. Kalau di dalam perusahaan kan mempercantik laporan keuangan, contoh. Nah, kalau di bursa mungkin tanda kutip karena ada namanya fund manager itu mempercantik portofolio mereka juga dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya lihatnya kan ya ini tanda kutip ya para fund yang punya reksadana atau apapun lah, tentunya kan ingin ngebagusin portofolio. Nanti saya kasih contoh, salah satu contoh fundnya ya. Nah, kalau IISG sendiri ini gambar dari dulu ya. Kalau ininya garis-garisnya, cuman panahnya aja yang berubah. Kemarin kita memang buat ada possible support di sini ya, karena kekhawatiran di September, November bisa jatuh. Tapi alhamdulillah ternyata kita nggak jatuh ya. Jadi kalau kita tangkap pas di Oktober deh. Memang IISG di Oktober nggak nih ya 13 Oktober IISG itu membentuk satu pola, kalau tanda kutip kalau nggak W itu adalah cup. Nah, di sini memang udah jadi node di cup. Nah, ternyata pas dari pertengahan Oktober sampai dengan awal November kemarin ya, pas setelah libur itu membentuk tanda kutip handle. Jadi kan kalau di teknikal itu kan ada pola cup and handle ya. Ada neckline-nya di sini. Kebetulan ini neckline-nya pas pula ya. Ini neckline udah dari zaman dulu. Kebetulan dia jadi neckline-nya pas yang breakout hari kemarin. Nah, sehingga kalau kita, makanya kemarin kenapa saya 5.500 yakin itu sebenarnya adalah ukuran dari kedalaman cup ini ya. Ini teman-teman kalau ini kali ini adalah kedalaman ini ya. Ya, ini kalau yang nggak percaya teknikal nggak apa-apa ya, tapi ini teknikal. Nanti saya jelasin dikit. Ini kedalaman cup ini adalah dapatnya
dari neckline ke 5.500 tuh pas sekali. Tapi nanti ya tentunya bukan karena ini, tapi karena banyak faktor. Tapi salah satunya teknikal itu bisa memprediksi pergerakan harga juga. Nah, kemudian tadi saya bilang 5333 ya tadi yang di grupnya kita. Kenapa? Ini pas pula tadi berhenti di sini. Sebenarnya ini memang bukan resisten, ya mungkin minor resisten. Tapi ini adalah diukur dari kedalaman ini sih, kedalaman handle. Ya, saya ukur kedalaman handle, ya kayak jatuh di sini. Nah, harapannya saya nggak tahu, makanya bisa aja memang tadi ada beberapa yang TP, atau ya mungkin kalau dia mau masih naik, dia sampai di high-nya yang kemarin tanggal 28 Agustus ya, sebelum dia jatuh market crash di September. Ya kalau sampai segitu ya mungkin masih ada waktu 1 atau 2 hari bagi IHSG untuk bullish sebelum koreksi sedikit ya. Karena nggak mungkin tanpa koreksi ya market itu nanti saya ini sedikit belakang. Nah nanti kalau terkaitannya dengan tanggal-tanggal tadi nanti ini bisa kita lihat. Nah jadi ini gambaran kondisi saat ini. Kalau saya bilang ya ini bukan fake memang, memang benar-benar ini breakout. Jadi bukan false breakout. Bahkan pun kalau dilihat stokastiknya ya, di sini itu waktu di lembahnya handle, memang di sini ada, tapi ini stokastik yang cepat ya, ada cross. Jadi memang waktu itu yang ambil momentum di sini untuk spec buy, ya tentunya bisa dapat profit lumayan maksimal sebenarnya hari ini. Ya kalau dia mungkin telat nggak ngambilnya waktu di lembah pada tanggal 2 Oktober waktu itu ya, yang declination itu yang ada new moon. Nah, dia masih bisa ambil di sini sebenarnya di lembahnya handle. Nah, terkait ISG dan terkait tanggal ya, karena dulu waktu itu kita kan pernah webinar juga agak bahas astrologi ya. Jadi memang kalau astrologi simpel, kalau yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, pertama tentunya tanggal 5 kemarin udah 5 itu kan ada moon declination ya. Ya kebetulan juga tanggal 5 ya terbangnya. Iya 5. Terbangnya tanggal 5. Kebetulan. Ya kebetulan mungkin ya. Jadi kebetulan terbangnya tanggal 5 pula nih. Nah, jadi nanti ada fase lagi itu new moon. New moon itu tanggal 15 new moon. Di 15 itu kebetulan hari Minggu. Jadi sini nggak ada nih. Hari Minggu. Nah, makanya jadi kalau memang ini bullish, mau bullishnya sampai new moon, karena biasanya kan dulu teori kita itu adalah turning point ya. Mau apapun fasenya nggak harus dia buy. Jadi bisa jadi misalkan bullish sampai dengan sebelum new moon. Nah, ya berarti di minggu depan itu terakhir untuk bullish yang dari tarikan dia breakout sebelum dia koreksi. Kemudian nanti ini new moonnya November agak beda. Dia dekat dengan declination-nya. Jadi new moon tanggal 15, kemudian declination-nya itu tanggal 18 kalau salah. New moon tanggal 15, declination 18 itu sudah itu hari 16. Berarti itu 18 itu hari Rabu ya. Rabu. Itu Nah, kenapa berubah Jod dari new moon? Jadi, karena dia kena apa? Nah, jadi gini. Jadi kan kayak yang dulu kita pelajari fase-fase bulan itu kan ini yang dari bulan doang ya, belum sama planet. Fase bulan itu kan ada namanya new moon, bulan baru, full moon, full moon, bulan gerhana ya, bukan bulan penuh. Nah, bulan penuh. Nah, di antara bulan penuh dan bulan baru itu ada fase ketika bulan berada di utara sama di selatan, puncak. Jadi bulan itu kan pergerakannya dia tidak dari kiri ke kanan doang, tidak dari barat ke timur, tapi dia kadang-kadang ke utara ke selatan. Jadi kalau buat rotasi itu dia nggak dari kiri ke kanan doang, tapi kadang dia ke atas, dia kadang ke bawah. Nah, setiap bulan selalu ada fase declination 2 kali minimal. Ya pasti 2 kali, utara sama selatan. Pasang surut gitu ya? Enggak sih, enggak pasang surut, tapi dia lagi di utara, habis itu dia mau balik arah ke selatan. Terus nanti dari selatan dia balik utara. Ya, memang benar itu ininya. Pergerakan bulan memang sebenarnya seperti itu. Kayak biksu tong gue ya lama-lama. Nah,
apa namanya, setiap pergerakan itu kalau kita analisa selalu terjadi reaksi pasar. Reaksi pasarnya apa? Arah pergerakan harga memang lebih cocoknya ini di pasar Amerika ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang ada yang itu selalu berbalik arah. Kalau yang aku lihat ya. Jadi misalkan setiap terjadi ini, misalnya new moon, tadinya lagi bullish, dia biasanya akan balik arah nih. Jadi turun dulu. Nanti kapan dia naik lagi? Ketika ada fase berikutnya atau ketika ada support. Nah, nanti memang dia nggak bisa berdiri sendiri, harus digabung sama teknikal. Karena apa? Karena belum tentu saat new moon itu lagi support. Belum tentu juga saat full moon lagi resisten. Nah, makanya sebagai contoh yang ini sekarang, misalkan nih, memang nanti ini jebol yang resisten ungu ini sampai dengan high-nya yang Agustus, ya misalkan besok lah Senin, Selasa, Rabu misalkan sini ya ada ini kan pasti jadi resisten nih sementara ini kan karena kemarin jadi high-nya Agustus ya, sementara ketika hit itu mungkin akan turun. Itu skenario pertama. Nah turunnya sampai kapan? Mungkin nggak panjang turunnya, cuma sebentar karena kebetulan berdekatan lagi dengan selisih 3-4 hari dia langsung ketemu fase planetary berikut moon berikutnya definition tadi bisa jadi itu tanggal 18, bisa jadi di 18 itu atau H+1 H-1 dia udah turning lagi hingga nanti tanggal 30 November itu ada full moon. Nah jadi mungkin akan ada koreksi sesaat. Nah, kalau secara teknikal pun ilmunya kan tentunya harus kalau nggak ada koreksi malah nggak kuat momentum untuk naiknya. Itu kemungkinan pertama. Kalau kemungkinan kedua, misalkan benar ini jadi resisten hari ini, tentunya dia akan koreksi dulu nih, atau mungkin akan sedikit sideways sampai nanti sampai new moon atau declination itu di mid November nanti minggu depan ya, di antara 15 sampai 18. Kalau memang dia ini Senin besok langsung koreksi. Nah, sebenarnya kedua hal ini kita nggak perlu terlalu worry ya karena nggak gitu jauh juga range-nya dan waktunya juga kan berdekatan. Jadi kalau yang udah belinya di pucuknya cup and handle ini mungkin paling pas dia koreksi di sini nanti ini kan kebetulan emang 200 di sini ya. Jadi bisa tambah barang ya kan, average up misalkan mau nambah lagi atau kalau mungkin enggak ya udah pegang cash nanti untuk jaga-jaga kalau ada vaksin gagal misalkan atau apa. Nah, itu gambaran ISG. Nanti ada lagi itu tanggal 30. Di tanggal 30 itu ada full moon. Kemudian tanggal 3-nya deketan itu declination. Nah, tapi tetap nanti yang paling puncaknya yang penentuan itu tanggal 21. Ya. 21 itu ada kalau nggak salah Jupiter conjunction dengan Saturnus. Ya, dan kebetulan juga kalau nggak salah ini saya lupa itu ada apa yang Sun itu dia nggak salah zodiak Capricorn ya, apa itu mulainya juga tanggal 21 ternyata. Biasanya kalau yang pakai astrologi itu jadi momentum bullish kalau yang Capricorn itu Capricorn Sun. Tapi kalau yang Jupiter conjunction Saturnus saya belum tahu itu maknanya apa tanggal 21. Nah tapi jangan lupa teman-teman di Desember itu kita juga banyak libur ya, jadi udah antisipasi dari sekarang. Jadi itu kalau nggak salah hari kerja terakhir, hari bursa terakhir itu adalah tanggal 23 hari bursa terakhir. Karena 24 libur Natal, 25-nya Natal, terus sisanya libur Lebaran. Jadi ya ini pas pula tanggal 21, jadi cuma sisi 2 hari. Ya semoga aja pas 21 ini sudah di atas ini ya, di atas 5.500. Ini memang end of year targetnya waktu itu dari bulan apa dia? September apa Agustus itu pasang 5.500 karena memang waktu itu asumsinya market bisa jatuh hingga ke 46 atau mungkin 45, jadi kenaikan sampai ini udah sangat dahsyat. Tapi karena ini kita jatuhnya nggak terlalu dalam ya ada kemungkinan mungkin bisa jadi jebol ke atas ya. Kemarin kalau yang saya share di grup ya kita pakai hitungannya Warren Buffett indicator itu ngukur berapa sih harga wajar IHS indeks dibandingkan dengan GDP-nya. Itu harga wajar kita ada di 6.000 dengan kondisi GDP saat ini minus 2 misalnya 6.000 ya, 5.900 6.000. Jadi ya memungkinkan ya. Kebetulan ini kalau Fibo-nya
Nah, Fibo 1618-nya itu ada di 6.000 nih, 5977. Jadi bisa aja memang hingga sini nih. Entah di Desembernya atau mungkin di Januari efeknya. Ya kan ada habis window dress Santa Claus Rally ini, kalau pakai astrologi ya, kan Januari itu kan masih ada lagi Januari effect ya. Biasanya penerusan dari window dress sebelum mungkin ada situ koreksi. Kalau memang nanti naik sampai 5.900, ya itu menurut saya bagus. Ya misalkan gini teman-teman, jadi kalau dia naik sampai sini, ini naik lanjut ya nanti di Januari sampai sini, ya jadi nanti 5.500 itulah jadi support. Nah itu udah enak kalau menurut saya. Jadi ya harga kita udah mirip kak, walaupun belum harganya sebelum COVID ya. Apalagi yang kemarin kita masuk akhir 2019 itu kan harga di atas sekali itu jual 6.400. Tapi sebenarnya ini udah ada harapan lah kita akan kembali ke sana nih tahun depan, mungkin pertengahan tahun depan mudah-mudahan udah kembali ke sana. Nah itu gambaran dulu terkait ISG. Gimana Pik? Sektor apa? Ya. Oke. Kalau sektor apa benar? Sektor, oke. Oke, jadi tadi ini ISG ya gambaran. Nah, sekarang sektor. Pertama, finance ya misalkan. Jadi waktu itu kan kita bulan apa yang bilang ya ISG kita itu kan weighted itu ya, weighted ya masalah. Jadi memang bobot emiten itu sangat menentukan. Jadi kadang kalau yang dinaikin misalkan apa yang dinaikin SSIA dinaikin sampai arah 10 kali pun mungkin belum tentu ISG-nya naik kalau BCA Mandirinya nggak naik-naik atau malah dijatuhin. Maka itu agak sulit memang kalau Windrest atau menjebol 5.500 itu tanpa finance-nya ikut naik. Nah, maka itu kalau finance sih kebetulan ini cup and handle juga ya. Tapi ini saya pakai garis belum. Tapi ini kan cup and handle. Ini neckline-nya di sini. Ini pas neckline sini. Ini dalam mengadili juga nih finance dan bulan break. Nah sebenarnya finance-nya masih ada ruang nggak? Sebenarnya masih ada ruang ya sampai di sini nih. Ya minimal sampai high-nya yang kemarin, ya kan? Sementara nih. Sebelum dia misalnya koreksi. Jadi sebenarnya kenaikan hari ini belum maksimal finance. Saya space. Saham apa aja, Jod? Yang di Nah finance. sahamnya, oke, bentar. Ini masih ada sekitar 2% lagi nih sementara. Nah kalau sahamnya finance ya. Memang kalau penggerak utamanya kan BBCA ya. Kebetulan BBCA yang sebenarnya agak ketinggalan ya kalau saya lihat. Ya bagus sih dia ketinggalan supaya nggak terlalu cepat naiknya ya. Nah bahaya nanti kalau dia terlalu cepat yang lain belum dinaikin. Nah ini BBCA masih ada space. Ya ini sebenarnya cup and handle juga nih kalau mau dilihat sini. Misalkan cup-nya digeser ke sini ya. Nah ya kelihatan. Jadi sebenarnya teman-teman kalau teman-teman belajar teknikal, kemudian saya belajarnya itu punyanya si Pring misalnya. Pring apa siapa itu? Kemudian dia si Pring itu banyak ngambil juga dari Dow. Ya, jadi pola-pola di teknikal itu ada triangle, ada cup. Nah, itu selalu coba teman-teman praktekkan ketika menggambarkan chart. Nah, jadi saya selalu cari ada nggak ya cup handle-nya, ada nggak cup atau inverted cup atau apa, HNS atau inverted HNS atau apa gimana. Nah, kebanyakan saya lihat 2 bulan terakhir ini semuanya hampir bentuk CNH. Nah, kalau bentuknya CNH itu enak, berarti memang akan bullish, ya kan? Tapi kalau dia inverted kan kemungkinan kan nggak bullish ya. Walaupun ada juga yang inverted jadi bullish. Nah ini finance tadi CNH, BBCA-nya CNH. Jadi nah, ini udah pasti naik. Nah biasanya kalau saya kadang itu spec buy ketika dia kalau nggak di sini di bottomnya up. Ini kalau mau masuk di sini pasti Oktober awal tuh yang tanggal 2. Atau di bottomnya handle. Tapi tetap ini spec buy memang. Spec buy. Kenapa spec buy? Jadi ketika di sini gagal, dia jebol ke bawah ini, ya udah langsung cut. Ini kok trading ya, cut loss. Boleh juga sih kalau misalkan kayak Kodri, dia ngambilnya di ujung sini ya, boleh juga. Ini saya lebih menentukan kalau dia break udah langsung ambil. Cuman kalau saya karena tipenya agak ngukur risknya, jadi sering ngambilnya di sini. Nanti saya kasih contoh ini emitennya ya, yang ada mungkin mudah-mudahan potensial. Nah, BCA
kondisinya seperti itu. Terus yang masih belum terlalu banyak juga sebenarnya BBRI. Ini masih ada peluang juga nih. Nah, kan masih lapang kan ke atasnya. Ini saya yakin pasti akan ke sana ini ujungnya. Apalagi kalau memang ISG mau dibawa ke 5.500 ke atas, dia harus ke sini ya. Sebenarnya kalau secara FA-nya, fundamentalnya perbankan mulai dari Oktober sudah makin baik terus. Bahkan penyaluran kredit kami pun sudah bisa lakukan. Walaupun ada beberapa sektor yang masih selektif ya. Tapi ini CNH juga nih, benar kan? Ya kelihatan ya. Ini kemarin saya asumsikan nih, asumsi saya sebelum ini ya, sebelum November, Oktober pertengahan nih. Saya asumsikan dia W. Nah, ternyata dia CNH. Kalau W sih sebenarnya ujungnya sama di sini. Tapi kalau W dia bentuk 2 kali double bottom. Nah, tapi memang risknya cukup tinggi kalau dia bentuk double bottom karena pasti ada kepanikan pasar di sini. Bisa jadi orang mikir wah ini mau dijatuhi ke bawah. Nah, dia untungnya ya market memilih CNH. Jadi pasar nggak terlalu panik. Nah, tapi sebenarnya saya ada trik nanti ya untuk mengukur ini mau CNH apa mau W ya. Nanti saya bisa contohin satunya. Tapi Nah, berarti dari penjelasan yang tadi sampai sekarang, emiten yang paling berpeluang untuk bisa ya ibaratnya menghasilkan untuk trading adalah finance. Nah, salah satunya nggak hanya dia ya, salah satunya finance. Nanti saya kasih ini ya penjelasan habis ini ya. Kenapa finance? Salah satunya finance. Bener Tek. Jadi kalau Vicky taruh di finance dari kemarin atau dari sekarang masih oke lah ya, walaupun udah agak setengah tinggi. Nanti siapa tahu dia kasih koreksi dikit, itu ya insya Allah cuan nanti di Januari. Ya kalau di hold misalkan di hold atau ya di ini ya average pelan-pelan itu sih cuan karena dia salah satu yang ngebuat ngebreak nih karena di CNH. Oke. Nah, kenapa nih finance ya? Saya kasih contoh ya. Sebentar, ini satu lagi ya. Misalnya tadi kata Wisya kan BBNI ya. Kalau Mandiri udah tahu lah ya karena kan CNH juga. BBNI ini agak ketinggalan karena secara kondisi keuangan memang dia agak ketinggalan. Kenapa? Karena CKPN-nya cukup tinggi. Jadi kalau di bank itu CKPN itu cadangan kerugian. Jadi setiap kita nyalur kredit kita harus menyiapkan cadangan. Atau kalau kreditnya menurun kualitasnya dari lancar menjadi tidak lancar, kita harus nyadangin pencadangan. BNI pencadangannya tinggi karena memang kualitas kreditnya banyak yang menurun. Nah, ya, salah satu halnya kenapa ya karena penyaluran mereka banyak ke sektor yang memang terdampaknya cukup signifikan. Ya, kalau BNI itu kan agak korporasi mirip Mandiri, nah, mereka banyak ke sektor konstruksi. Sementara kita tahu sendiri konstruksi itu kalau bayar utang itu lama sekali. Jadi subkonnya di bawah, suppliernya, kontraktor yang nyuplai semennya terganggu semua pembayarannya. Jadi pasti kemampuan dia membayar menurun. Nah, itu yang buat BNI ketinggalan LAQ-nya. Dan kebetulan di chartnya pun ketinggalan nih. BNI dia belum break CNH-nya nih. Ini kan CNH ya, ini satu cup ya, teman-teman nggak kelihatan. Bisa lagi. Nah, ini apa handle-nya ya. Nah, ini volumenya udah kuat nih 2 kali ya. Jadi bisa jadi nih Senin break, tapi ada EMA 200. Ya bisa jadi sih break sih harusnya. Karena walaupun dia ketinggalan, tapi mau nggak mau dia jadi dibawa ikut. Ya, kalau nggak agak susah. Karena kalau dia ditinggal sendiri, logika saya ya, nanti susah naikin dia. Nah itu, tapi mungkin dia nanti dinaikinnya mungkin nggak terlalu banyak. Ya belum tahu. Nah, jadi kalau yang masih incar finance-nya yang belum terlalu naik, ya memang dia ini. Kalau yang lain kan udah agak tinggal sisa dikit lagi sebelum mentok di sini dulu ya, walaupun nanti pasti akan naik lagi. Kemungkinannya berapa persen dia naiknya BBNI? Kalau pastinya memang nggak tahu, tapi kalau aku lihat Fik, harusnya sih dia dibawa naik. Kenapa? Karena dia salah satu porto yang ada di kelolaannya Big Fund. Nah ini aku setuju. Sekarang kita contoh ya. Jadi teman-teman tadi kan yang saya bilang di awal, ini kan Winres ini salah satunya adalah gimana Big Fund mau perbaiki portofolio mereka. Karena apa? Karena kan contoh Big Fund itu adalah misalkan contoh kita naruh uang beli reksadananya si Big Fund atau apa, otomatis kan tiap tahun dia harus beli laporan pertanggungjawaban ke para pemegang dana, para pemilik dana. Nah, kalau growth
dia punya porto nggak bagus, mungkin orang besok-besok nggak mau milih dia lagi tempat orang naruh dana. Nah, saya kasih contoh itu yang si Morgan Stanley ya. Nah, Morgan Stanley itu fake. Jadi salah satunya ini MSCI fake. Salah satu indeks besar di dunia ya, walaupun di Indonesia nggak terlalu banyak, cuma 1,2 yang mana nggak salah ya. Kata Ojan. Nah, jadi kalau di MSCI ya, ini bisa dilihat nanti di web MSCI kalau mau lihat perkembangan datanya. Jadi ini MSCI Indonesia nih yang warna biru, emerging market yang warna kuning ya. Jadi sebenarnya tahun 2019 itu MSCI Indonesia nggak lebih baik dari MSCI emerging market ya, kita masih di bawahnya nih. Ya rata-rata sih kita di bawah. 2016 kita lebih baik nih. Habis itu 2014 jauh sekali ya, luar biasa. 2009 waktu kita setelah krisis, nah kita lebih baik sekali nih ya, ininya portonya. Mungkin waktu itu mungkin rally-nya luar biasa ya. Nah, sementara kita makanya kadang-kadang kalau ada fund manager kita perlu tahu porto dia itu apa sih, ya supaya kita bisa tahu arahnya ikannya ini kemana gitu. Jadi ini fake yang tadi aku bilang, top 10 konstituennya dia itu adalah ini. Nah, bisa dicek, ini kan rata-rata yang dinaikin semua dalam 3 hari ini atau dalam seminggu ini. Bisa lihat tuh BCA, BRI, dan BNI ada di sini. Walaupun dia tadi agak kurang bagus ya, sementara ya, walaupun nanti kan dia mungkin membaik lah, karena kan manajemennya juga baru dari Mandiri. Ya dia mau nggak mau pasti akan. Jadi dari semua yang belum saya lihat, yang belum terlalu signifikan dinaikinnya tuh, pertama UT, ya, kedua BNI, yang lain udah hampir naik. Yang udah mulai agak naik tuh Kalbe sama Cepin tadi udah mulai menunjukkan. Nanti saya kasih lihat semua di catnya ya. UNPR udah ada mulai. Nah inilah UT sama BNI, maksudnya UT terutama. UT memang kita tahu yang dua ini kan secara Q memang agak kurang ya, apalagi UT ya kan mining kan. Bisa udah keluar Q-nya memang kondisinya kurang gitu ini baik. Jadi wajar kalau dia yang paling telat dinaikin. Sementara yang lain kan kondisinya masih lebih oke. Nah, Kom nih apalagi nih yang paling besar. Makanya ini fund yang 2 hari terakhir masuk, yang mungkin salah satunya dia juga. Saya belum cek sih kalau di brokernya tuh. Nah ini yang ya, dia weightednya itu di finance 49%. Jadi ya gimana ya, kita memang mungkin berpikir finance nggak jadi katalis karena mungkin kondisi perbankan buruk akibat COVID. Tapi mau gimana pun portofolio yang punya fund itu punya weighted di finance. Jadi mau nggak mau dia harus naikkan itu. Ya mungkin dia rebalance ke non finance karena risikonya nanti bisa terlalu besar, karena kan yang dia pegang juga nggak terlalu nggak kecil gitu, besar sekali. Jadi pasti ya mau nggak mau dia naikin finance. Dan kebetulan sebenarnya finance secara proyeksi kan juga oke. Di Q4 apalagi nanti Q1 2001 juga akan terus semakin membaik. Tadi kan kelihatan kan di data BPS juga Q3 kita finance-nya udah positif 2 dari minus 10 ya. Nah, jadi ya nggak salah memang untuk naikin finance. Nah itu pick pertama untuk yang finance. Ada yang tanya dulu. Oh satu lagi nih finance saya kasih tahu ya. Ini karena bulan saya memang banyak yang pegang finance. Dan satu lagi yang agak, walaupun ini nggak dipegang big fund asing, saya ada pegang juga BJBR. Ya, jadi teman-teman, walaupun BJBR kan dividen yieldnya bagus ya, tinggi. Nah ini BJBR ini ya ini bukan pom-pom ya. Jadi BJBR ini itu secara chart tuh bagus sekali kalau saya lihat ya. Dia tuh membentuk cup. Saya nggak tahu ini bakal kayak ASI apa enggak. Ya, apakah dia cup tanpa handle dulu yang agak panjang langsung break atau dia handle dulu. Nah, saya kebetulan masuknya, saya udah ada barang kebetulan yang masuk di 880 misalnya. Di sekitar sini. Pokoknya di di awal Oktober memang itu, yang tanggal 2 itu. Kayak mendadak ya Anda langsung. Enggak lah. Bukannya dia lagi pom-pom nih, lagi pom-pom. Enggak, tapi nanti aku ini kasih opini kenapa sih bisa milih masuk di situ ya. Nanti contohin. Nah, jadi kebetulan waktu itu kan ini belum ada nih, ya kan, yang di sini kan belum ada nih yang kanan. Kan masih di sini dia.
Nah itu tadi aku bilang kalau di teknikal itu kan pola-pola kita harus dapat triangle kah, CNH kah, apa kah. Nah memang ada kecenderungan aku lihat pertama waktu itu adalah dia mau bentuk kalau nggak W, C, cup. Nah kebetulan juga BJBR, jadi memang itu makanya apa namanya kita perlu tahu juga fundamental. Jadi kita lihat fundamentalnya waktu itu kayak apa. Nah jadi waktu Oktober itu kan rata-rata di perbankan itu dia punya laporan keuangan bulanan tuh. Nah, jadi kita bisa lihat oh dari ini sebenarnya keuangannya monthly report ada, tapi kalau yang consumer apa kadang nggak ada. Kalau banking dia paling rapi, dia tiap bulan ngasih monthly report. Nah, labanya konsisten, Tapi bagus. di antara semua bank pembangunan daerah, kenapa pilihnya ini? Apa emang dia paling signifikan? Nah, Alasannya apa sih? selain itu lagi, itu tadi yang pertama yang laporan monthly-nya waktu itu aku cek, bagus. Terus habis itu historinya, waktu itu aku nanya siapa ya, Kodri atau siapa, PBV dia itu murah sekali. Jadi dia ini dengan ROE yang di atas 12% nggak salah. Itu PBV-nya masih 0,6 waktu itu nggak salah, 0,7. Jadi ya ini harusnya murah sekali. Nggak salah nilai wajarnya di 1.500 minimal. Nah, itu PBV-nya masih murah sekali gitu. Dengan kondisi keuangan tadi ini nggak ada yang salah. Gitu. Ya udah ini mantap. Memang ini spek buy waktu itu, spek buy. Udah. Habis itu ada banyak isu bermunculan, bla bla bla, di mana BJBR isunya mau jadi apa holdingnya seluruh BPR, kemudian juga apa ya bank BPD syariah yang apa syariah di bawah dia ada isu juga muncul itu ya mungkin katalisnya jadi semakin tinggi. Cuman memang masalahnya big fund asing kayaknya nggak main di sini kalau nggak salah. Jadi memang ya mungkin nggak bisa secepat bank itu bank yang 24 ya yang utama. Kalau ini Tapi- John gimana John? Breeze dulu, Apa? Breeze. Nah, oke. Breeze. Nah, Breeze ya ini tanya juga nih. Nah, kalau Breeze Risto ya apa? ini kebetulan alhamdulillah nih Breeze Oh, Bagger ya bang saya. Oh ya, Bang Syariah, Fik. Ini kebetulan bagger pertama, Fik. Kira minyak Jadi- rambut. Alhamdulillah ini. Jadi ini awalnya dulu Breeze ini sebenarnya ya kalau objektif Breeze ini buruk sebenarnya. Breeze ini buruk, Fik. Jadi Tapi kenapa 2008 bisa meningkat luar biasa tuh dipom-pom atau Nah. gimana tuh? enggak gini. Jadi fundamentalnya dulu 2017, 2018 sebenarnya aku punya ini juga ada kenangan sana. Jadi NPL-nya tinggi, pokoknya kondisi keuangan jelek lah. Jadi kemudian ya ada penggantian manajemen dan ya mungkin proses transformasi ya NPL dan apa John? sebagainya. NPL John. NPL non performing loan. Oh. Kalau di syariah namanya NPF, non performing finance apa financing ya. Nah, jadi apa kredit bermasalah, kredit bermasalah. Oh, oke. Karena ya penyalurannya juga kurang ini Berarti dia lebih ke kehati-hatiannya. UMKM ya? Enggak, ke semua. Juga. Ya, Oh. dia sih banyaknya ke UMKM kalau bisa. Iya kan? Maksudnya kalau NPL itu untuk semua, Fik. Jadi kan ada bank itu ada nyalur kredit, ada yang bermasalah itu namanya non performing. Iya. Nah, itu jelek sebenarnya. Tapi dia lebih banyak mainnya ke UMKM berarti ya? Ya, UMKM. Karena kan BRI kan fokusnya di situ kan. Hmm. Nah, sejak akhir 2019 itu kan udah mulai ada perbaikan memang kalau dilihat. Makanya waktu awal-awal itu kan yang beli itu ya masalah itu sama siapa ya? Daron ya siapa? Aku belum masuk itu waktu itu. Pas bulan Maret tuh gitu beli yang masalah. Pak April harga masih di sini tuh masalah. Mana Maret tuh masih di bawah banget tuh. Oh, wah. 300 ya masalah. 300. Dito yang kaya berarti ya? tapi udah dijual dia masalah tuh katanya. Nah, Gimana sih tuh? Nah 300 tuh. Nah, terus udah pas bulan Mei aku tuh masuk di Juni waktu itu. Pas bulan Mei itu ada isu kanun ya. Kanun kalau tahu di Aceh itu kan wajib bank semua syariah. Jadi semua bank yang ada di Aceh itu wajib dipindahkan ke syariah. Misalkan Mandiri punya bank itu wajib jadi BSM. Jadi Bank Mandiri nanti diganti. Jadi semua pegawai juga dimutasi ke BSM anak perusahaan. Nah itu langsung waktu itu pertama kali kan Breeze terbang dia 25%. Itu di mana? Di sini kali ini. Wow. Nah ini ya. Ini kali apa di sini nggak salah. Ini Deng. Juli ya. Apa? Enggak ini di sini nih. Ini yang triangle pertama kali jebol. Waktu itu kebetulan
belum terlalu analisa ini juga. Nah, sebenarnya kalau di sini jebol ini ya ada potensi sebenarnya untuk spek buy. Tapi belum. Aku tuh beli di pokoknya harga 500 ya di sini. Nah, jadi aku waktu itu beli di sini, Fik. Ya, buat di sini beli. Terus habis itu waktu yang dia arah itu beli belum banyak. Akhirnya tambahin lagi di sini. Nah, terus ya udah semakin ya menjanjikan, labanya semakin membaik. Terus wacana merger sebenarnya udah muncul dari kuartal 1 ya, kuartal 2 semakin gencar dibicarakan juga gencar di internal dimanapun. Ya udah semakin yakin aku waktu itu nggak mau lepas. Ada banyak teman-teman yang pegang ini itu ketika dia hit di sini nih di bulan ya September ini yang sebelum market crash itu pada lepas. Nah, itu aku nggak mau lepas. Ya udah akhirnya terbang dia benar sampai sekarang ke 1.200 gitu. Nah, sekarang kemana arahnya? Jadi kan kalau teman-teman lihat prospektusnya ya kalau Vicky lihat prospektusnya juga, itu kan nilainya itu 500 ya, nilai dasar sahamnya. Jadi sebenarnya harga sekarang itu sekitar 2 kali lah ya, 2 kali lebih. 2 kali lipat ya. Nah, sebenarnya mahal apa enggak, nanti mungkin itu lebih paham. Kalau dengan ROI dia nanti bisa bagus di atas 12 ya, di atas 15. Kalau Mandiri itu di atas 15. Tapi karena bisnya masih jelek kan ROI-nya, jadi ikut ke bawah gitu. Tapi nanti kalau dengan manajemen yang baru ya, kemungkinan kan nanti dari Mandiri dirutnya ROI-nya bisa di atas 15. Jadi ya PBV-nya tentunya bisa di atas 2, ya kan bisa 3, kalau 15 ke atas kan PBV bisa sampai 4 ya selanjutnya. Nah, itu tentunya kan menjanjikan. Nah, teknikalnya gimana? Sebenarnya kalau kita pakai teknikal pun bisa. Jadi contoh aja nih, contoh ya. Fibo. Ini pakai Fibonacci. Ini dari awal dia yang breakout ya di sini kan. Yang dia breakout nih yang tanggal 12. Memang kebetulan di sini ada gap. Di sini adalah tempat retrace maksimal harusnya. Kenapa? Karena di sini ada Fibo-nya nih. Ada Fibo 38, 50, 61. Jadi kalau teman-teman pelajari teori ya nggak salah. Umumnya itu kan kenaikan rally sebuah saham, habis itu terjadi koreksi. Koreksinya itu kan terbagi 3. Koreksi sepertiga, koreksi setengah, atau 2/3. Jadi kalau dilihat sepertiganya masih belum, ya setengah masih belum, 2/3. Biasanya 2/3 udah mentok. Kalau dia turun lebih dari 2/3 mungkin aja ada beberapa contoh, tapi ya itu udah ada indikasi ini kurang, koreksinya terlalu banyak. Kebetulan di sini pas 2/3-nya itu adalah gap. Nah, walaupun ini belum tertutup sempurna ya tapi setidaknya mungkin di angka 1000. Nah, nanti abis itu arahnya kemana? Kalau saya ini minggu lalu masalahnya, ada kecenderungan dia bentuk C, ada kecenderungan ya, atau ya kemungkinan di sideways-kan dulu. Ya, kan nggak salah kan nanti bulan ini atau bulan depan ya ada RUPS-nya. Jadi mungkin kita lihat lah ada katalis apa lagi. Ya karena kan waktu itu yang Kodri pernah cerita, news itu adalah momentum. Jadi memang harus ada newsnya dulu. Itu gerakin momentum. Nah makanya ini antara mau ke C, ya balik ke sini nanti 1.500, atau dia sementara ya agak lama dikit sideways. Tapi kalau untuk orang-orang bilang kan bis balik 700, kalau saya melihatnya kayak agak kurang nih ya. Nggak tahu pakai ilmu apapun saya nggak melihat dia bisa balik ke situ. Kalau bridge balik ke 700 berarti kan ke kotak merah ini nih. Tadi dahsyat sekali gambar ininya ya, gambar chartnya rusak. Habis itu secara fundamental pun ya itu istilahnya malu-maluin banget ya, mau di merger tapi malah harga dibalikkan ke situ. Kalau balik ke 700 pun secara teknikal udah patah ya. Tapi kemungkinan itu ada nggak? Ya kemungkinan sih pasti ada, tapi kalau aku lihat harusnya sih enggak ya. Satu karena tadi secara fundamental nggak ada yang membuat dia harus ke sana. Secara katalis news pun nggak ada. Secara teknikal apalagi kalau dia ke sini udah patah berarti udah akan hancur, balik lagi 100 mungkin kalau dia balik 700. Ya karena justru kalau namanya saham lagi uptrend jadi kemungkinan dia uptrendnya itu bisa jadi akan terus berlanjut ke 2021. Iya, betul. Akan terus berlanjut. Mudah-mudahan. Malah lebih mungkin. Ya minimal target di inilah 1.500. Tapi bottomnya di mana kalau orang nanya mau entry di mana ya?
Ya kalau aku menurut aku di 1.100-an ini udah pas untuk entry. Atau Tapi terburunya kemungkinan- banget ya di kota ungu. Kemungkinan dia koreksi ke arah situ adalah ya. Sekarang lagi di sini Fik, posisinya di kota oranye ini kebetulan pas. Ya kan? Apakah mungkin Nih. terkoreksi ke bawah atau akan tetap ke atas? Nah, kalau aku lihat sih kayaknya di kota oranye ini deh terakhir. Ya. Aku melihat soalnya nggak ada gonjang ganjing sementara terkait merger ini. Dan nanti orang-orang yang di sana pun akan orang-orang terbaik. Jadi nggak, ya kecuali market makernya nggak ngelihat fundamental banget ya, tapi kan nggak mungkin lah ya. Orang dalam nih Harus- kayaknya Ojot nih. Enggak, maksudnya yang mengendalikan uangnya ini kan nggak mungkin bodoh banget istilahnya ya. Dia mau banting-banting sesuka hati gitu. Kalau katanya salah satu YouTuber kan memang terserah bandar ya. Tapi kan ya nggak gitu-gitu banget juga lah. Sekarang kan kepemilikan publik masih Siapa itu? 4%. Jan, Masih Oh, Jan. 4%. Ah, oke, suaranya kejauhan Jan suaranya. Kenapa? Gimana? Solo. Kedengeran. Sekarang Kejauhan kan suaranya. kepemilikan saham publik kan baru 4% di BRIS nih. Kan syaratnya harus minimal 7,5% kan? Iya, 7,5. Berarti akan ada kepemilikan ini, penambahan saham baru nantinya, apa melalui right issue atau gimana? Iya. Kan? Bisa jadi Jan. 4% Jan? Iya, 4%, Dit. Kali. Ya, karena gara-gara kan Diambil mandiri terdilusi semua. kan. Memang maksudnya setelah BRIS itu merger. iya setelah merger. Kan jadi 4. Oke. Jadi kan dia ada waktu 2 tahun Dit untuk untuk iya. perbaiki itu kan. Ya nanti mungkin Jan benar pasti ada pelepasan lagi lah ya publik. Maka itu kalau kita udah punya kan enak tuh kan. Nanti kalau dapat pelepasan ya kita bisa nambah lagi kan kalau mau. Jadi kalau aku lihat sih BRIS harusnya aman ya. Yang bilang kembali ke 500 ke 700 ya mungkin itu belum punya barang kali. Yang sama. Dan dia berarti aneh lah. Ini kan Bank Syariah kan salah satu pionir nanti ke depannya. Industri syariah di kita. Masa saham banknya mau dibanting-banting begitu kan ke 500 lagi gitu. Kayak aneh menurut saya. Ada rekening Jon di BSM Hah? atau ada rekening. Suaramu kecil kali Jan. Jauh kali Jan. Ada rekening. BSM Jon? ada BSM ada. Tabungan haji lah BSM. Kan kalau tabungan haji wajib di ini Bank Syariah BSM. Iya. Sebentar. Nah itu BRIS. Finance apa lagi sementara? BTPS. Oh kalau BTPS, nah BTPS ini ya kalau pendapat saya view ya. Jadi BTPS ini kan ya memang aku dulu taunya dari situ nih kan bagus ternyata. Memang bagus sih. ROE-nya juga di atas 20. Sorry, Bagus ini. kalau BRIS tadi seandainya mau masuk itu berarti di paling kecilnya 1.100. Ya di situ udah bisa. Itu kira-kira Ya. berapa minggu lagi? Belum tahu. Kalau tentuin berapa minggu susah Bik. Ya, siapa tahu kan udah ngeliat new moon ya kan, half moon. Sebenarnya gini Fik. Sebenarnya itu harusnya udah tercapai itu 2 hari yang lalu Fik kalau masuk di tanggal 4 November tuh. Harus Udah ngehit ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kan gini, kita kan nggak perlu perfeksionis banget kan harus masuk di 1.100. Ya walaupun di atasnya dikit nggak apa-apa lah kan. Kan yang penting cuannya kan masih dapat nih Pak. Atau menurutku sementara BRIS karena ini kan masih fase-fase baru selesai hype ya kan. Mungkin sih dia akan konsolidasi dulu nih Fik. Belum tentu dia langsung. Ini kan memang aku gambarkan sampai bentuk C cup, tapi kan kita nggak tahu seberapa besar cupnya. Kan bisa aja cupnya nanti sepanjang ini cupnya. Kan kita nggak tahu. Ya. Tapi arah ke atas itu aku lebih melihat banyak arah ke atas daripada ke bawah. Nah, jadi kalau mau masuk di harga sekarang pun nggak masalah. Sekarang kan closing 1.230 ya apa. Kalau mau nunggu dia agak koreksi dulu. Tapi mungkin ini nggak akan memberikan cuan maksimal di window dressing menurutku Fik. Karena window dressing arahnya ke big fund. Nah, tapi nggak apa-apa untuk balancing di second layer ini kan third layer kalian ya. Tapi ya kemungkinan pun besarnya dia akan ibaratnya mengalami peaknya itu di 2021 lah ya. Iya, kalau mau dicicil tabung nggak apa-apa Fik. Ya. Per bulan beli berapa lot. Kalau pria begitu ini akan Nyicil Jon. Motor lah Jot, duit kau Jot.
Ini Kalau ini artis nggak perlu nyicil, Jod. kalau nyicil ya. Langsung all in. Iya, sekali jadi MC dia langsung 10% saham itu kebeli. Gitu. Nah, kalau BTPS tadi, nah BTPS ini aku melihat gini nih, ini sebenarnya mirip juga CNH. Misalkan gini ya. Ini kemarin kan di inverted, tapi misalkan mau kita bikin gini, ya. Nah, ini cupnya nih, ya. Terus habis itu dia mungkin mau bentuk handle-nya sekarang. Nah, di sini kita nggak tahu seberapa lama ini handle. Nah, sebenarnya kalau tipe-tipe gini kita bisa spek by ini pas kemarin dia bentuk lembah di handle. Nah, ini bisa jadi sekarang neckline-nya adalah di ini nih, di 4110, 4150 nih neckline. Tuh kemarin waktu BTPS nyampe di base itu 3000. Kan 3000 ya. bilang BTPS nyampe base. Aku Iya. masuk di 3050 kemarin itu. Wih, mantap. Ya udah dijual. Oh, udah jual. Aduh, kecepatan. Memang secara fundamental BTPS lagi agak buruk sebenarnya. Tapi Q3 udah mulai membaik. Kemarin Q2 parah banget. Dia itu tumbuhnya kecil kali. Kayaknya udah kemahalan ya. Cuman naik terus. Ya memang agak mahal sih. Sebenarnya yang buat fundamental dia buruk, satu, aku waktu itu pernah bilang ke itu, dia ini dananya lebih banyak didominasi sama deposito. Jadi dana mahal. Itu hampir 70% itu deposito. Jadi begitu COVID, dia nggak bisa nyalur kredit, sementara dia masih harus bayar bunga depo yang tinggi, ya walaupun diturunin bunga deponya, jadi cost dia akan kemakan. Sementara laba dia dari penyaluran loan nggak bisa. Maka itu kalau di bank besar, itu terbalik, low cost fund-nya lebih besar, 70%. Deposito mungkin 20-25%. Nah itu makanya aku bilang ini BTPS bahaya, tapi ya kebetulan market nggak peduli fundamental kayaknya kalau di BTPS ya, jadi tetap dihajar aja nih. Nah ini kalau misalkan dia tembus 41, ya ini bisa lari ke atas langsung. Ya, jadi target larinya kalau aku ukur ya dari ininya, ini bisa jauh banget ini. Ya, ini langsung bentuk ini, dia pas nih di sini di high, ini all time high-nya dia ya di 5000. Kalau dia jebol ini, ya. Kalau sesuai teknikal ya, Pak Fit. Berarti bottom line-nya dia berarti di 3.900-an. Kalau supportnya sekarang terdekat di 3650. Supportnya. Nih yang warna biru, Fit. Oh, belum. Udah kelewat sih, Fit. Udah naik nih sekarang. Oh. Kemarin tanggal 2 harusnya belinya, Fit. Kemungkinan dia bisa di 3.900 lah paling rendah ya bottom line. 3.900. Iya, enggak. Apa 38? Enggak, supportnya masih 36 kalau aku lihat, 3650. Oh, berarti dia akan koreksi ke bawah lagi dalam waktu dekat. Ini kalau aku lihat kecenderungannya enggak ini kayaknya ini. Karena gini, makanya aku bilang tadi, kalau kita masuk di lembah, itu kan kita spek buy. Kalau dia turun dari kotak biru ini misalnya contoh, ya udah kita anggap gagal, Kak. Tapi rata-rata kebanyakan dia nggak turun kan, karena ekonomi kita tadi katalisnya lagi positif. Makanya spek buy-nya ini low risk di sini. Naik. Nah, kalau misalkan Piki tanya apakah dia akan kembali lagi, ya mungkin Pik. Tapi kalau kayaknya kalau kecenderungannya kayaknya dia nggak akan balik lagi Pik. Dia langsung ke kotak hijau. Iya. Nah, kita beli kalau mau beli kalau mau beli di warna biru itu bisa spek buy namanya Coach bilang. Misalnya alokasinya 10 juta untuk saham ini. Di kotak biru itu beli 3 juta. Kalau dibawa turun dia ke yang kuning, kotak kuning, langsung hajar 7 juta lagi. Begitu mantul, udah cuan. Oke. Itu contoh satu, Fik. Contoh satu lagi, biasanya kadang aku gini. Jadi misalkan ini tanggal 2 lah misalkan hari ini ya. Kita beli nih di 3680. Nah, biasanya aku masuk misalkan tadi Vicky mau beli 10 juta. Kita beli dulu 4 juta lah misalkan, atau 5 juta aja lah ya. Kita bagi 2 doang, mudah. Aku biasanya langsung masang, kalau dia tembus jebol di bawah biru ini, udah aku cut loss dulu. Walaupun rugi kan, udah rugi. Berarti itu ada salah analisanya, karena dia jebol ke bawah. Berarti ini trend line pattern-nya bukan CNH. Tapi potensi gain aku sementara ya, kalau sampai hijau aja itu kan udah 11 nih. Aku loss 2, sebenarnya ini risikonya kecil. Jadi aku nggak nunggu sini. Nah nanti kan misalkan aku masuk 5 juta nih, terus 5 lagi kapan? Ketika dia jebol warna hijau ini ke atas, masuk sisanya. Bisa begitu. Nah, kalau Oja justru mainnya begitu di bawah baru dihajar ya?
Nah, kalau Jan dia pas nyentuh lagi ke kuning masuk sisanya. Ya, ya. Soalnya aku kadang ngeliat gini, kadang begitu dia patah di sini ke bawah, aku takutnya ini dia akan patah terus karena ada yang aneh dengan patternnya. Ini nggak tahu dia bentuk pattern apa kalau dia udah jebol yang ke kuning. Berarti kan dia patternnya apa nih? Kayak double bottom kah? Berarti mungkin bisa ke merah lagi. Apa? Makanya aku kadang selalu mikir nih mau pattern apa ya? Mau pattern apa? Aku langsung proyeksi gambarnya mau kemana. Oke. Itu fake. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya sih bisa berlaku dua-duanya sih. Kalau misalnya kalau Ojan itu sepertinya bisa, tapi kalau misalnya fundamentalnya benar-benar bagus. Ya, benar. Bisa. Jadi benar, Tapi- jadi memang cek lagi kondisi ekonomi sih. Kayak apa katalis. Tapi judulnya bukan trading ya kalau kayak gitu. Jadinya tuh judulnya investasi. Nah, kalau Oh yang ya, dibilang Ojek semi tadi, invest lah ya. iya, Short kalau yang mau term dibilang invest. Nah, kalau yang Short mau term dibilang Ojek invest, tadi ya. itu memang bener trader inilah yang disiplin. Pokoknya kalau analisa salah, cut loss gitu loh. Nah, itu Karena trader berarti kan- ya. Sepakat. Iya. Karena pattern yang udah diduga-duganya tadi itu ternyata nggak benar. Nah, Ya. jadi tunggu sampai ke bawah. Oke. Yudi dia ini kali indecisive trader kali Yudi. Soalnya aku yang kayak gitu maksudnya untuk emang untuk saham-saham investasiku sih emang kayak gitu. Ya, memang tergantung sih. Kalau lebih ke apa semi invest ya mungkin cocok tadi di kuning masuk lagi. Iya. Tapi kalau untuk trader aku sepakat sama Ojek. Tapi tadi benar ya yang jadi kita cek lagi kondisi fundamental sama katalis ekonomi lagi gimana sih. Kalau saat itu lagi positif kayaknya dia nggak akan break ke bawah nih. Seperti itu ya Tapi kondisinya. iya, setuju. Kalau ngelihat sekarang sentimen positif semua ini nggak akan balik lagi, Pik. Nah, kayaknya nggak balik lagi, Pik. Kemungkinan ya. Makanya kemarin udah hajar kanan semua makanya. Walaupun BTPS keuangannya masih belum baik ya sebenarnya. Makanya dia agak ketinggalan nih kan. Itu finance yang pertama, Pik. Kalau finance sih itu aja, Pik. Kalau yang lain-lain tuh untuk main-main aja tuh. Yang apa BNI apa ya itu. One day lah itu. Soviet Coba ini dulu, Jod. kadang ngesong, duit nggak kadang berteori ngesong. ya. Nah sekarang yang kedua ini ya mining ya. PTBA nih. Nah kita indeksnya dulu bentar. Indeks dulu. Jadi kalau Mining mining lagi retrace ini hari ini. retrace ya. Jadi kalau mining itu ini waktu itu udah pernah gambar nih. Ini sama sih CNH ya kalau di viewku. Jadi kalau aku ngelihatnya CNH, ini break malah ini. Tapi breaknya merah ya. Ini candle apa ini namanya? Apa? Evening Star ya. Ini agak nggak enak ya breaknya begitu. Ini daily kan ya. Jadi ini kalau aku lihat ini jadi kalau aku ini pertama ini CNH. Tapi sayangnya dia candle hari ini indeks ya, ini indeks sih bukan emiten. Dia begitu tuh. Ya, biasanya kalau ini akan koreksi biasanya. Bentar dulu, Jon.